dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan ya, berapa banyak saudara kita dari karismatik yang nanti besok di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan saja dia tidak diselamatkan, Tuhan menganggap dia pembuat kejahatan. Dan dia akhirnya diusir dari hadapan Tuhan dan binasa. Meskipun dia menyebut nama Tuhan. Sobat Viral Kristen, Reformed dan Karismatik adalah dua aliran gereja yang besar saat ini. Baik Reformed maupun Karismatik punya ayat andalan masing-masing untuk menguatkan pandangan mereka. Akan tetapi sebagian pengkhotbah atau teolog dari kalangan gerakan Reformed memang sering memakai ayat Injil Matius 7 ayat 22-23 yang berbunyi pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama MU, dan mengusir setan demi nama MU, dan mengadakan banyak mujizat demi nama MU juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Untuk mengkritik sebagian praktik dalam gerakan karismatik atau Pentakosta. Biasanya ayat itu dipakai karena konteksnya berbicara tentang orang yang bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat, tetapi hidupnya tidak taat kepada Kristus. Kalangan reformed tertentu menilai ada sebagian pelayanan karismatik yang terlalu menekankan mujizat dan pengalaman rohani, kurang menekankan doktrin dan kekudusan hidup, atau memakai kuasa rohani untuk popularitas dan uang. Karena itu mereka mengaitkan Matius 7, 22-23 dengan fenomena tersebut. Namun, itu adalah interpretasi teologis mereka terhadap penyalahgunaan rohani, bukan otomatis vonis bahwa semua karismatik tidak selamat. Di sisi lain, banyak tokoh karismatik juga menolak praktik-praktik yang berlebihan. Bahkan di dalam dunia karismatik sendiri ada kritik terhadap teologi kemakmuran ekstrim, manipulasi mujizat, pengurapan yang dibuat-buat, atau kultus terhadap pendeta. Sebaliknya, dari sisi karismatik, ada juga kritik kepada Reformed karena dianggap terlalu intelektual, kurang memberi ruang bagi karya Roh Kudus, atau terlalu cepat menghakimi pengalaman rohani. Tokoh Reformed seperti John Calvin, atau di Indonesia Stephen Tong biasanya menekankan bahwa tanda orang percaya sejati bukan terutama mujizat, melainkan pertobatan, ketaatan, dan pengenalan yang benar akan Kristus. Sementara banyak tokoh karismatik seperti Nikon Joto Raharjo atau Philip Mantova menegaskan bahwa karunia Roh Kudus tetap nyata, tetapi harus disertai karakter Kristus dan dasar Alkitab. Jadi, inti perdebatannya sebenarnya bukan mujizat boleh atau tidak, melainkan apakah pengalaman rohani itu sungguh berasal dari Roh Kudus dan menghasilkan kehidupan yang taat kepada Kristus? Berikut ini salah satu podcast Reformed yang memakai Matius 7 ayat 22-23 sebagai bahan untuk menyalahkan praktik gerakan karismatik. Sayang sekali. Jadi ini sebenarnya ya sangat menyedihkan ya. Kalau kita lihat, Bu Amir boleh bacakan untuk kita Matius pasal ke-7 ayat 21-23 ya. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan sebenarnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan ya, berapa banyak saudara kita dari karismatik yang nanti besok di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan saja dia tidak diselamatkan, Tuhan menganggap dia pembuat kejahatan. Dan dia akhirnya diusir dari hadapan Tuhan dan binasa. Meskipun dia menyebut nama Tuhan, meskipun dia bicara di situ mujizat dan seterusnya. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi ini adalah sebenarnya saudara yang mendengar siaran ini dari gereja-gereja karismatik, jangan lihat ini sebagai satu kutukan. Ini sebagai satu anugerah Tuhan buat saudara. Ini satu alarm, panggilan, ayo mari kembali kepada Alkitab.
Kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan. Jangan sampai terlambat. Sudah habis-habisan di dalam dunia, sudah menghabiskan begitu banyak waktu, menghabiskan begitu banyak uang, ternyata begitu ketemu Tuhan, Tuhan tidak kenal. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyedihkan? Sesuatu yang sangat menyedihkan. Pak Anton, ini menarik sekali ya dalam ayat ini. 3 hal yang disebutkan seringkali terjadi dalam ibadah yang dilakukan oleh gerakan ini. Bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat. Mungkin apa Pak Angga pernah mengalami ya mengikuti kebaktian seperti ini dan sebagainya. Apa sih yang yang Pak Angga lihat yang bisa diceritakan dari pengalaman tersebut? Ini adalah ayat, saya begitu terguncang tadi waktu Antonius sebut Matius 7:21. Karena ada satu ayat catatan penting buat saya. Ini yang mencelikkan mata saya, mulai mencelikkan mata saya. Apakah saya ini orangnya? Dan saya mau katakan pengalaman saya di gereja karismatik, setiap kali ayat seperti ini dibacakan, pembicaranya akan selalu bicara, itu buat orang di luar sana ya, bukan kita loh. Dan itu diikuti dengan ketawa oleh jemaat. Terus dibentarkan dengan seperti itu. Dan kita tertanam kalau ayat-ayat yang mengerikan ini, yang sangat jujur gamblang ini kita baca, itu bukan buat saya. Tapi ini adalah salah satu ayat yang sangat menggugah saya, yang mengguncang saya. Dan tadi seperti Bu Amel katakan, 3 hal yang sering yang disebutkan di sini adalah hal-hal yang dipraktekkan di gereja karismatik. Ya, di gereja di mana saya berada itu sampai punya departemen khusus untuk pelayanan kesembuhan. Jadi ada timnya sendiri yang fokus. Kalau buat mujizat itu biasanya bersamaan dengan kelompok kesembuhan ini. Apa yang dilakukan oleh grup ini, Pak, dalam gereja? Apakah ada training atau ada apa yang dilakukan, Pak? Tidak dalam arti training secara doktrinal ya, secara teologis ya, tapi lebih ke training praktek dan pelatihan iman. Nah, iman diartikan dalam arti itu adalah hal yang bisa kita miliki dan itu bisa ditambahkan melalui pelayanan lagi. Kalau kita tidak ikut pelayanan, iman kita tidak bertambah. Jadi kalau kita melayani, iman kita bertambah. Waktu kita mendoakan orang sakit, itu anjur. Sederhananya seperti itu. Nah, dalam pelayanan kesembuhan ini hampir boleh bilang merangkum ketiga ini, mujizat, pelepasan, dan kesembuhan. Sampai satu titik saya mempertanyakan ke sesama gitu. Karena ada satu saudara, langsung adik kandung dari istri saya yang mengepalai divisi ini di sana. Saya tanya dia, siapa yang menjadi pengemudi di dalam pelayanan ini? Kita manusianya atau Tuhan? Karena di dalam pelayanan ini itu doa yang namanya menghardik setan, mengusir setan, tumpang tangan, memerintahkan kesembuhan demi nama Yesus sembuh. Itu lebih berfokus kepada kita sebagai pelakunya yang menyetir, yang mengendarai. Jadi itu yang pada satu titik saya mulai mempertanyakan, tapi tidak ada jawabannya. Jadi pertanyaan Ibu Amel tadi, apakah 3 ini dipraktekkan? Iya, 3 hal ini dipraktekkan. Karena ada divisinya khusus dan mereka ada seperti pembinaan tapi bukan secara teologis dan sebagainya ya. Jadi lebih ke prakteknya bagaimana untuk mengatasi suasana-suasana tertentu atau melakukannya. Lalu seleksi kriteria pelayan-pelayannya seperti apa, Pak? Mungkin itu dari absensi aja. Kalau yang rajin ikut, ya ikut. Tidak ada kriteria khusus. Kalau dulu Pak Angga pernah di dalam posisi pimpinan, seleksi dan kriteria untuk menjadi salah satu dari pimpinan di gereja atau hamba Tuhan itu seperti apa, Pak? Oh, tidak ada. Itu balik lagi adalah orang yang rajin, yang ikut
maha hadir ya, terus mengikuti setiap acaranya, itu bisa secara alamiah ya diangkat menjadi pekerja lah, Oke. menjadi aktivis. Ya, kalau di gereja kita ada pengurus, ada diakon, diakones, penatua yang harus melalui pembinaan selama mungkin 6 bulan ya, Pak Anton. 2 tahun. 2 tahun, oh ya 2 tahun, 2 tahun. Nah kalau di gerakan tersebut ada nggak hal Tidak semacam ada. itu? Tidak Tidak ada. ada. Bahkan setahu saya sampai ke penatuanya pun tidak ada kriteria teologi yang harus dipenuhi. Hmm. Jadi mereka karena sudah lama, sudah melayani lama, ya langsung Ini saja untuk apa Pak tadi? sampai ke penatua. Jadi Penatua, sampai ke oke. pendeta ya, Ya, tidak oke. ada kriteria harus mengikuti training sekolah teologi khusus, tidak ada. Pak Anton, seberapa penting seorang hamba Tuhan ini perlu melalui satu training yang formal seperti masuk ke STT untuk memperlengkapi dia? Seberapa penting Pak? Apakah panggilan itu cukup untuk dia bisa menggembalai jemaat? Ada banyak ketidakkonsistenan pada akhirnya. Ketika kita melihat bahwa hamba Tuhan itu, cukup langsung dari Roh Kudus saja, nggak usah belajar teologi ya, misalnya nggak usah baca Iya. buku. Iya. Sekarang ini sih Bu Amel, Pak Angga, situasi sudah banyak berubah sih ya, dibandingkan dengan gerakan Sebelumnya ya. karismatik 40 tahun lalu ya. Sekarang juga banyak sekolah teologi Pentakosta Ya. dan seterusnya gitu. Tetapi kalau kita merujuk kepada yang sebelum-sebelumnya itu, akhirnya timbul banyak ketidakkonsistenan. Lah, kalau begini, kalau misalnya langsung dari Roh Kudus, berarti apa? Berarti si pendetanya jangan bikin buku untuk dibaca orang lain. Biar orang lain juga langsung dari Roh Kudus dong. Dia kan tidak mau baca buku. Lah kenapa dia mesti menulis apa yang dia terima dari Roh Kudus itu menjadi buku lalu dibaca oleh orang lain kan? Itu satu. Kedua, ketika si pendetanya itu sakit dan masuk ke rumah sakit, harusnya dia jangan pergi ke rumah sakit, pergi saja kepada orang anta beranta yang tidak melewati pendidikan kedokteran, iya kan? Kan pendidikan kedokteran itu kan pertanggungjawaban, pertanggungjawaban bahwa dia menjadi seorang dokter yang bertanggung jawab kan? Ya. Lah sama, pendidikan teologi itu juga satu pertanggungjawaban. Satu pertanggungjawaban bahwa saya mau bertanggung jawab terhadap field yang saya akan tekuni lakukan gitu. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang tidak konsisten. Tapi terlepas daripada itu, kita melihat bahwa satu, Alkitab ini ditulis di dalam bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan kita. Kita perlu bantuan ahli. Gordon Fee, seorang Pentakosta, yang buku dia tentang pentafsiran Alkitab sangat terkenal. Padahal dia sendiri seorang Pentakosta. Dia mengatakan bahwa apa? Untuk menafsirkan Alkitab dengan baik, kita perlu bantuan ahli. Sekalipun kita tidak menjadi ahli, kita perlu bantuan ahli. Kenapa? Karena bahasa dan kebudayaannya berbeda dengan kita. Kalau nggak, kita akan salah mengerti. Salah mengerti apa yang sebenarnya Alkitab sedang bicarakan kepada kita. Itu pertama. Yang kedua, kita terbatas. Gitu, kita terbatas. Kita perlu orang lain memberitahu kepada kita dimensi-dimensi tertentu, pengertian-pengertian tertentu, yang itu sebenarnya kita tidak nyampe. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ya, kalau tidak mempelajari teologi dengan bertanggung jawab, memang hasil akhirnya ya menghasilkan pelayanan yang tidak bertanggung jawab, pemikiran yang tidak bertanggung jawab gitu. Bagaimana kita tahu? Contoh yang paling simpel banget, kita diajari mana uang palsu, mana uang asli. Itu kan sudah satu sekolah sendiri. Ya. Supaya membedakan bahwa ini uang asli, ini bukan uang palsu. Ya kan, kita diberitahu kan, coba lihat benangnya apa segala gitu. Lah ini berarti apa? Supaya kita tahu mana yang betul, tahu mana yang sebenarnya itu Tuhan ajarkan kepada kita di dalam Alkitab. Karena Alkitab tidak ditulis dalam pasal-pasal seperti undang-undang yang kita langsung baca, tentang pernikahan di pasal sekian. Kan enggak. Jadi kita perlu bantuan untuk